Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Silsilah pembicaraan kita tentang akhlak pada kesempatan yang lalu, yaitu telah disinggung tentang sumber atau masadir al-akhlaq al-islamiyah. Tentu tidak diragukan bahwa Islam sebagai agama yang memiliki landasan, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak yang mulia, al-akhlaq al-karimah, juga bersumber dari tuntunan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah ayat yang dibacakan pada kesempatan yang lalu ini menunjukkan sebagian dari dalil dari Al-Quranul Karim bahwasanya al-akhlaq al-karimah dalam Islam bersumber dari Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dari surat Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini juga di antara ayat-ayat yang menjadi landasan di dalam pembentukan al-akhlaq al-karimah bagi seorang muslim. Oleh karena itu Al-Quranul Karim adalah salah satu sumber dari al-akhlaq al-islamiyah. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sumber yang kedua, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Alaihissalam suatu perintah dan dilaksanakan oleh beliau, dan beliau sangat taat pada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah memuji beliau Alaihissalam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung, pada perangai yang agung. Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang tabi'in tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak dan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran. Artinya beliau betul-betul menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dan beliau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Maka Nabi Alaihissalam sebagai sumber dari akhlak kaum muslimin, akhlak Islam, karena beliau adalah contoh teladan bagi umat ini. Kemudian tentang akhlak al-karimah yang merupakan bagian dari agama ini, bagian dari Islam secara menyeluruh, ini sangat berperan dan memiliki keutamaan dalam kehidupan seorang muslim, baik secara pribadi ataupun secara sebagai suatu komunitas.
Dan pentingnya akhlak Islam ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah bahwa ketika seorang menjalankan al-akhlak al-islamiyah, perangai-perangai yang diajarkan oleh Islam, ini berarti dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara ayat juga yang disebutkan oleh para ulama tentang akhlak yang mulia ini dari surat Al-A'raf ayat 199, Allah taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan tentu kita semuanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang yang pemaaf, menjadi seorang yang berbuat kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ini juga di antara ayat yang disebutkan ya tentang al-akhlaq al-karimah. Maka ketika seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, muslimah dan mukminah, ya dia menjalankan, mempraktekkan, mengejawantahkan al-akhlaq al-islamiyah dalam hidupnya dan dalam kehidupannya, berarti dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan dan fadilah dari al-akhlaq al-islamiyah ya adalah dia akan menjadi muqawwimat seseorang, akan menjadi pendorong bagi kehidupan seseorang ya, dalam semangatnya, dalam perbuatannya, dalam muamalahnya ya. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari dua unsur. Ada jasad, ada ruh. Ada fisik, adanya nyawa. Ada zahir, ya yang lahir, yang tampak, dan ada batin. Ya, ada yang tersembunyi, itu hati manusia. Dan mengukur seseorang di dalam pandangan Islam itu tidak dilihat dari tinggi pendeknya orang itu, atau dilihat dari warna kulitnya, putih atau merah atau hitam ya. Ini adalah umur zahiriyah, hal-hal yang merupakan hal-hal yang lahiriah, yang tidak bisa seorang menjadikan sebagai ukuran tentang kepribadian ya manusia itu ya. Maka dari itu, untuk menerjemahkan, mengejawantahkan apa yang tersembunyi dalam batin seseorang, itu dilihat dari perangainya, dari akhlaknya, dari ucapannya ya, dari perbuatannya. Ini semua akan terukur apa yang tersembunyi, walaupun tidak mungkin diketahui secara pasti ya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla ya menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang penciptaannya terhadap manusia ya, dari berbagai macam atau menjadi kabilah, suku dan bangsa, yang itu semua bukan sesuatu yang menjadi ukuran di hadapan Allah Azza wa Jalla ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu,
untuk kalian saling mengenal. Untuk kalian saling mengenal. Kemudian apa firman Allah berikutnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Luar biasa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan tolak ukur ya untuk menilai seorang hamba bukan dari bentuk fisiknya, bukan dari potret tubuhnya, bukan dari poster wajahnya, ya, atau warna kulitnya, tidak. Semua itu thanawiyah, hal-hal yang nomor sekian. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana, ya, Allah menilai seseorang, ya, dari hatinya. Yang dari dadanya itulah akan tampak apa yang ada pada zahirnya. Ya. Maka dari itu benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, yang menjadikan seorang itu mulia dan derajatnya di sisi Allah tinggi adalah ketakwaannya. Dan ketakwaan itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu berada di dalam dada seseorang, dalam hatinya. Ya. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat pada wajah-wajah kalian. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu sekalian dan kepada amal-amal perbuatan kalian. Subhanallah. Suatu barometer yang menjadikan, ya, setiap orang, ya, yang memeluk agama ini merasa nyaman. Entah dia dari suku manapun, dari bangsa apapun, dari golongan manapun, tatkala dia memeluk Islam dan dia memahami makna ini, maka dia akan cinta kepada Islam yang tidak mengukur manusia dengan warna kulitnya, tidak mengukur manusia dari potret tubuhnya atau dari kegagahan dan kecantikan wajahnya, tidak. Tapi dilihat dari bagaimana ketakwaannya, hatinya, dan amal perbuatannya. Ya. Oleh karena itu, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diawali oleh ayat Al-Quranul Karim tadi, ini menjadikan, ya, seorang mukmin besar hatinya, besar jiwanya, tatkala dia mengukur dan menilai sesuatu atau seseorang, ya, bukan dari warna kulitnya, potret tubuhnya, tidak, tapi dari ketakwaan seseorang. Maka dari itu seorang tidak boleh ujub dengan dirinya, kegagahannya, atau dengan warna kulitnya yang putih. Dia meremehkan orang berwarna kulit hitam dan seterusnya. Karena bukan itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang dilihat adalah perangai, adalah hati seseorang hamba dan amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan dari akhlak yang mulia, ya, bahwa ada hubungan yang erat antara akhlak dengan dinul Islamin, akidatan wa syariah. Hubungan yang sangat erat Islam dengan, ya, akhlak seseorang. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa Islam mengajarkan kepada seorang sesuatu yang
menjadikan orang itu memperhatikan tentang zahirnya dan batinnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berpegang pada, barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya, melihat balasannya di akhirat kelak. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan yang buruk walaupun setitik debu, dia akan melihatnya di akhirat kelak. Ini luar biasa kaitan antara akidah Islam dengan akhlak Islam. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sebagaimana akhlak ini juga dapat memberikan pengaruh besar di tengah masyarakat, baik secara pribadi maupun komunitas. Seorang yang memiliki kepribadian yang mulia, akhlak yang mulia dari akhlak Islam ini, dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Demikian pula satu komunitas yang mereka berakhlak mulia akan menjadi satu komunitas yang luar biasa. Ya, komitmen kepada agama mereka, muamalah mereka, akhlak mereka, perangai mereka, karena mereka terbentuk dalam satu komunitas yang masing-masing pribadi memiliki akhlak yang mulia. Ini yang kita inginkan. Dan diinginkan oleh dakwah salaf. Bagaimana membentuk manusia-manusia secara pribadi maupun secara satu komunitas berakidah benar, beribadah benar, dan berakhlak yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.